Halo semuanya. Pernah dengar soal ledakan industri hilirisasi di Indonesia? Kini, pabrik-pabrik pengolahan raksasa atau smelter tuh sekarang lagi dibangun di mana-mana. Pemerintah kita benar-benar lagi ngegas bikin lompatan besar buat kemandirian industri. Tapi ada satu pertanyaan mendasar nih. Proyek bernilai triliunan rupiah ini sebenarnya buat siapa kalau sumber daya manusia kita sendiri belum siap? Padahal ya, industri ini butuh banget minimal 16.000 tenaga kerja terampil yang punya sertifikasi tiap tahunnya. Jadi, mari kita bedah realitanya. Coba dibayangin situasinya. Puluhan mega smelter dibangun dengan cepat banget di berbagai daerah. Infrastrukturnya udah berdiri megah, teknologinya super canggih, dan modal yang masuk tuh nggak main-main besarnya. Tapi kita nemu satu paradoks yang cukup bikin mikir. Pabriknya udah ada, tapi kita kekurangan talenta lokal bersertifikasi internasional buat jalanin itu semua. Ujung-ujungnya, banyak posisi teknis penting terpaksa diisi sama tenaga kerja asing. Fakta ini jadi semacam alarm buat kita kalau kita tuh harus segera bersiap supaya nggak cuma jadi penonton di rumah sendiri. Nah, kenapa urgensi ini penting banget buat kita bahas? Karena angka yang lagi kita omongin ini benar-benar fantastis. 600.000. Ya, kalian nggak salah dengar. Proyek-proyek hilirisasi ini diproyeksi bakal ciptain sekitar 600.000 lapangan pekerjaan baru. Ini tuh peluang raksasa buat tenaga kerja Indonesia, terutama buat kalian yang masih mahasiswa, fresh graduate, atau profesional muda yang lagi bangun karir. Biar nggak bingung, ini rute bahasan kita. Kita bakal mulai dari ngeliat seberapa besar peluang hilirisasi ini, terus membedah seperti apa lapangan kerjanya, kesenjangan keahlian yang ada, polemik soal tenaga kerja asing, peluang karir buat kalian, sampai gimana sih pendidikan kita harus bertransformasi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, peluang hilirisasi raksasa. Saat ini, fase kedua dari proyek hilirisasi nasional lagi digeber habis-habisan. Lewat Badan Pengelola Investasi dan Antara, pemerintah udah nyiapin 13 proyek strategis yang nilainya fantastis, mencapai 116 triliun rupiah. Skalanya benar-benar masif. Dan ini nggak cuma soal nikel aja loh, proyek ini ngelebar ke sektor energi kayak kilang minyak dan biodiesel, pengolahan logam lain, sampai agroindustri. Target utamanya, jelas buat nurunin angka impor, memperkuat rantai pasok dalam negeri, dan pastinya memutar roda ekonomi masyarakat. Mungkin kalian mikir, kenapa sih kita harus repot-repot bikin transformasi segede ini? Jawabannya ada di nilai tambah. Bayangin aja, data dari Kementerian Investasi nunjukin kalau hasil produksi nikel olahan itu nilainya bisa melonjak gila-gilaan, sampai 33,5 kali lipat dibanding kalau kita cuma ngejual tanah mentahnya doang. Gila kan? Ini dia fondasi kebangkitan ekonomi kita. Kita udah nggak mau lagi cuma jualan kekayaan alam dengan harga murah. Kita mau proses itu semua jadi barang yang punya nilai jual tinggi di pasar global. Masuk ke bagian kedua, kita bakal membedah soal 600.000 lapangan kerja tadi. Biar kerasa lebih realistis, mari kita lihat satu contoh nyata yang ngasih harapan banget, yaitu di Sulawesi Tengah. Sebelum ada kebijakan hilirisasi, tenaga kerja lokal yang terserap di sektor pengolahan nikel di sana cuma sekitar 1.800 orang. Tapi, begitu hilirisasi berjalan aktif, boom, angkanya meroket drastis jadi 71.500 pekerja. Kelihatan banget kan kalau hilirisasi ini benar-benar sukses buka lapangan kerja baru dalam skala yang luar biasa masif. Terus, kerjaannya apa aja? Nah, ini jangan salah sangka dulu. Lapangan kerja ini ngebentuk ekosistem yang luas banget. Emang sih, kita butuh operator hidrometalurgi, tenaga ahli teknis, atau staf quality control buat di dalam pabrik. Tapi, kita juga butuh banget keahlian lain, kayak ahli logistik, manajer rantai pasok, sampai pakar perdagangan internasional buat ngurusin perizinan ekspor dan kontrak global. Gak cuma itu, efek dominonya juga kerasa ke sektor UMKM di sekitarnya. Warung makan, jasa laundry, sampai bisnis kos-kosan bakal tumbuh subur dan nyerap lebih banyak lagi pekerja lokal di berbagai lapisan. Tapi, di bagian ketiga ini, kita harus lihat tantangan nyatanya. Kesenjangan keahlian. Sektor manufaktur dan hilirisasi ini standar kualitasnya benar-benar tinggi. Ingat angka 16.000 tenaga kerja terampil yang dibutuhin tiap tahun tadi? Nah, mereka ini bukan sekedar pekerja biasa. Industri ini butuh orang-orang yang punya sertifikasi kompetensi bertaraf internasional. Contohnya ISO buat spesifikasi metalurgi, atau sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja khusus dari Kemnaker. Sayangnya, SDM kita tuh masih belum sepenuhnya siap buat nanganin teknologi tinggi yang super kompleks, kayak proses hidrometalurgi HPAL di dalam smelter. Biar kebayang seberapa lebar jurang gapnya, kita ambil contoh dari ilmu metalurgi. Asal tahu aja, universitas di seluruh Indonesia saat ini cuma bisa ngelulusin sekitar 350 sampai 400 mahasiswa teknik metalurgi tiap tahunnya.
Padahal, kebutuhan real di lapangan itu jauh melampaui 1.000 orang per tahun. Permintaannya membludak tanpa henti, tapi pasokan talenta lokal kita yang siap pakai masih minim banget. Ini PR terbesar kita saat ini. Selanjutnya di bagian keempat, mari kita bahas soal polemik tenaga kerja asing secara objektif. Isu soal tenaga kerja asing ini emang sering banget memicu perdebatan. Tapi mari kita lihat dari sisi logika transfer teknologi. Bikin smelter itu butuh modal raksasa dan teknologi baru yang sangat spesifik. Investor pastinya menghindari risiko kegagalan produksi dong. Jadi urutannya gini. Pertama, mereka bawa teknologi yang udah benar-benar teruji. Kedua, mereka bawa ahli asing yang udah paham seluk-beluk mesin itu buat masangin instalasi awalnya supaya aman. Nah, ketiga, ahli asing ini bertugas ngelatih talenta lokal kita. Harapannya, begitu kapasitas lokal udah terbentuk, warga kitalah yang bakal ngambil alih operasional sepenuhnya. Tapi, ya, namanya di lapangan, realitasnya nggak selalu semulus teori. Proses transisi ini sering banget nemuin kendala. Para pengamat menyoroti kalau melatih tenaga kerja dari nol itu butuh waktu dan biaya yang nggak sedikit. Jadi bagi sebagian perusahaan, kadang dinilai lebih gampang pakai tenaga kerja asing yang udah siap pakai aja. Makanya disinilah butuh regulasi dan pengawasan pemerintah yang tegas banget. Tenggat waktu transisi wajib dikawal ketat, biar tenaga kerja lokal kita benar-benar berdaya dan nggak tersisih di industri yang dibangun di tanah mereka sendiri. Lanjut ke bagian kelima. Ini yang paling ditunggu-tunggu, peluang karir buat kalian para generasi muda. Berdasarkan data, sekarang ini lagi muncul beberapa jurusan yang jadi primadona baru. Buat kalian yang kuliah di teknik metalurgi, material, teknik kimia, teknik lingkungan, atau geologi, wah, skill kalian lagi dicari banget. Begitu juga buat para spesialis K3 industri, kalau kalian punya sertifikasi kayak IATF buat otomotif atau ISO, nilai jual kalian bakal meroket, mau itu di BUMN atau perusahaan swasta asing. Dan ingat, disiplin ilmu non-teknik kayak perdagangan internasional dan manajemen rantai pasok juga punya peran yang krusial banget buat ngatur denyut nadi distribusi globalnya. Biar makin yakin, coba dengerin kutipan tajam dari Pak Iqmal Lukman dari Kementerian Investasi ini. Beliau terang-terangan bilang kalau industri itu lagi menjerit karena butuh 3.500 sarjana metalurgi cuma buat fase persiapannya doang. Dulu mungkin lulusan metalurgi agak bingung cari kerja yang linier. Tapi hari ini, situasinya udah berbalik 180 derajat. Jadi buat kalian yang lagi ambil jurusan-jurusan ini, fokus deh buat naikin kompetensi karena peluang di depan mata tuh super cerah. Terakhir, di bagian ke-6, kita bahas soal transformasi pendidikan dan pelatihan. Gimana sih cara nambal kesenjangan skill tadi? Jawabannya ada di konsep link and match yang harus dieksekusi secara nyata. Kurikulum di tingkat politeknik dan universitas udah nggak bisa lagi cuma terjebak di teori. Harus langsung disesuaikan secara dinamis sama kebutuhan industri di sekitarnya. Pemerintah juga wajib mendorong industri buat mau invest langsung di pelatihan lokal lewat insentif pajak. Di saat yang sama, program vokasi dari pemerintah dan inisiatif kayak Kartu Prakerja jadi jaring pengaman yang krusial banget buat reskilling tenaga kerja kita. Nah, mari kita resapi bareng-bareng visi dari Pak Rosan Ruslani ini. Kutipan ini ngerangkum esensi dari semua pembangunan fasilitas dan kucuran investasi triliunan rupiah tersebut. Ini semua tentang cita-cita Indonesia Emas 2045. Sebuah visi di mana kita bukan lagi sekedar negara yang ekspor bahan mentah, tapi jadi bangsa yang berdaulat secara teknologi, mandiri dalam pengolahannya, dan yang paling penting, bisa ngasih kesejahteraan buat rakyatnya sendiri. Pada akhirnya, fondasi buat jadi negara industri yang kuat itu udah mulai dibangun, ada 600.000 lapangan kerja bernilai tinggi yang benar-benar ada di depan mata. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi soal apakah lapangan kerjanya tersedia, tapi apakah kalian siap ngebekalin diri buat ambil tempat di era hilirisasi ini? Yuk, terus belajar, asah skill kalian, kejar sertifikasi yang relevan, dan jadilah bagian dari lompatan ekonomi raksasa ini. Terima kasih sudah menyimak penjelasan ini sampai habis, dan sampai jumpa.